Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus Irwansyah dengan NIM 23023111127, kelas mesin perancangan 4F. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang salah satu dari komponen sistem AC, yaitu reservoir dryer. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem AC. Lalu salah satu komponen yang akan kita lebih perdalam yaitu reservoir dryer. Yang ketiga adalah permasalahan dan penyebab yang bisa terjadi kepada reservoir dryer dan juga cara mengatasi atau solusinya. Nah, pertama di sini saya akan membahas tentang sistem AC atau air conditioner. Sistem AC ini pada umumnya adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan operator di dalam kabin saat bekerja dalam berbagai kondisi cuaca. Nah, jadi dengan kapasitas pendinginan sekitar 5.000 watt dan pemanasan 5.810 watt serta pengaturan suhunya antara 18 sampai 32 derajat Celcius, sistem ini memastikan suhu kabin tetap nyaman dengan menggunakan bahan utama yaitu cairan refrigeran yang ramah lingkungan yaitu R134A dan juga kompresor Denso tipe 10S15C. AC ekskavator Liugong mampu bekerja secara efisien. Nah, perawatan sistem AC juga harus dilakukan secara berkala seperti menjalankan AC minimal 10 menit setiap minggu saat mesin tidak digunakan, dan untuk perbaikan lanjutannya menggunakan layanan teknisi yang resmi. Nah, dalam sistem AC ini ada komponen-komponen utama yang terdiri dari kompresor, kondensor, reservoir dryer, katup ekspansi, dan juga evaporator. Komponen-komponen itu bekerja sama menghasilkan siklus AC, di mana siklus AC ini menggunakan bahan cairan pendingin yaitu refrigeran yang akan menyerap udara panas di dalam ruangan atau kabin operator sehingga suhu dalam kabin itu turun dan membuat kabin nyaman untuk operator. Selanjutnya, komponen yang akan kita bahas dari sistem AC yaitu reservoir dryer. Nah, reservoir dryer ini adalah komponen sistem AC yang umumnya itu menyaring kotoran dan juga menyerap kelembapan dari refrigeran cair sebelum dia masuk ke katup ekspansi. Nah, reservoir dryer ini terletak di antara kondensor dan juga katup ekspansi. Jadi dia setelah kondensor dan sebelum katup ekspansi. Dan dilengkapi shake glass supaya kita bisa melihat refrigeran dari dalam untuk memantau kondisi refrigerannya. Nah, untuk fungsi-fungsi dari reservoir dryer ini, dia yang pertama udah pasti menyaring kotoran dari refrigeran, lalu dia juga menyerap kelembapan yang masuk ke dalam sistem. Dia juga menyediakan cadangan refrigeran cair untuk sistem pendingin, dan juga menjaga kestabilan aliran refrigeran sebelum menuju katup ekspansi. Nah, komponen yang ada dalam reservoir dryer itu, dia ada desikan atau bahan yang menyerap uap air, biasanya zeolit atau silika gel. Dia bisa menyerap kelembapan. Lalu ada filter atau saringan yang udah pasti dia menyaring partikel kotoran. Yang ketiga, itu ada inlet dan juga outlet ports. Dia jalur masuk dan keluar refrigeran. Jadi inlet itu setelah dari kondensor, dia menuju reservoir dryer, masuk ke reservoir dryer melalui inlet ports. Lalu keluarnya melalui outlet ports menuju katup ekspansi. Lalu yang keempat ada shake glass, yaitu kaca pengintai kondisi refrigeran. Yang kelima itu reservoir tube. Dia mengarahkan refrigeran melalui media filter dan juga desikan. Dan yang terakhir itu ada reservoir body atau bisa dibilang housing. Dia wadah luar dari reservoir dryer. Nah, untuk skema alur kerja dari reservoir dryer ini, pertama, refrigeran cair ini kan dari kondensor, lalu menuju reservoir dryer. Nah, dia masuk melalui inlet. Setelah itu, dia mengalir ke filter untuk disaring
partikel-partikel atau kotoran-kotorannya. Setelah itu dia melewati desikan untuk diserap kelembapan atau uap airnya dan dikeluarkan dari outlet. Dia keluar ke outlet, tapi sebelum ke outlet itu dia melewati reservoir tube, dia diarahkan. Lalu setelah keluar dari outlet dia menuju ke komponen selanjutnya yaitu katup ekspansi. Nah, untuk permasalahan dan juga penyebab pada reservoir dryer ini yang sering terjadi itu yang pertama itu ada penyumbatan kotoran atau serpihan, yang kedua itu ada kelembapan berlebih, dan yang terakhir itu ada kebocoran reservoir dryer. Nah, untuk penyumbatan kotoran dan serpihan ini penyebabnya itu bisa karena dari kotoran atau serpihan logam, biasanya dari kompresor yang rusak, terus dia masuk ke dalam sistem dan menyumbat filter dalam reservoir dryer. Lalu untuk kelembapan berlebih itu biasanya penyebab utamanya itu karena desikan dalam reservoir dryer ini jenuh karena dia menyerap kelembapan yang mungkin udah terlalu banyak dan dan juga dari udara yang masuk akibat kebocoran atau saat sistem AC ini dibuka tanpa penggantian dryer. Dan yang terakhir itu kebocoran reservoir dryer. Ini penyebabnya bisa karena korosi atau kerusakan fisik pada reservoir dryer itu sendiri akibatnya mungkin usia dan mungkin karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, dampak dari masalah-masalah tersebut yaitu penyumbatan dan kotoran serpihan itu menyebabkan aliran refrigeran ini terhambat dan tekanan tidak stabil sehingga penurunan performa. Lalu untuk kelembapan berlebih dia berdampak dapat membeku di katup ekspansi. Kelembapannya dapat membeku di katup ekspansi. Jadinya ada penyumbatan dan juga penurunan efisiensi pendinginan. Lalu yang kebocoran reservoir dryer, dia ini menyebabkan penurunan tekanan dalam sistem dan hilangnya kemampuan pendinginan. Nah, untuk tahapan cara mengatasi dari masalah ketiga yang tadi, yang pertama itu kita bahas tentang cara mengatasi penyumbatan kotoran atau serpihan. Yang pertama udah pasti kita mengikuti prosedur manual. Harus benar-benar mengikuti prosedur manual. Nah, yang kedua itu kita pastikan nih sistem AC-nya mati dan juga refrigerannya dilepaskan dari sistem. Lalu periksa dan juga ganti kompresor yang rusak yang sudah menghasilkan serpihan-serpihan logam. Dan yang keempat itu ganti reservoir dryer secara keseluruhan. Yang kelima itu gunakan cairan pembersih khusus untuk flushing sistem AC agar dia menghilangkan sisa-sisa kotoran. Setelah itu pasang kompresor dan reservoir dryer yang baru. Lalu vakum sistem AC untuk menghilangkan udara dan kelembapan serta isi ulang sistem AC dengan refrigeran dengan spesifikasi pabrikan yaitu 314 itu. Dan terakhir nyalakan sistem AC dan periksa kinerjanya. Jadi diperiksa kembali setelah kita sudah memasuk refrigeran, kita periksa kembali apakah ada kendala seperti suara aneh atau kebocoran atau masalah lainnya seperti masalah pendinginan. Nah, untuk masalah berikutnya yaitu kelembapan berlebih. Tahapan mengatasinya itu pertama udah pasti ikuti prosedur manual dan juga pastikan sistem AC ini mati. Setelah itu periksa apakah terdapat kebocoran. Biasanya kan kalau ada kebocoran itu bisa menyebabkan kelembapan berlebih. Dicek tuh ada kebocoran atau tidak di sistem AC. Lalu perbaiki kebocoran yang ditemukan untuk mencegah masuknya kelembapan yang lebih lanjut, lebih banyak lagi. Terus jika desikan dalam reservoir dryer sudah jenuh, disarankan untuk mengganti reservoir dryer secara keseluruhan. Jadi nggak cuma desikannya doang, tapi reservoir dryernya diganti secara keseluruhan. Setelah itu vakum untuk menghilangkan kelembapan yang tersisa dan juga isi ulang refrigeran pada sistem AC. Nah, setelah diisi ulang, periksa lagi dan rawat secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran. Dan untuk masalah terakhir yaitu kebocoran reservoir dryer, cara mengatasinya yang pertama lagi-lagi
itu mengikuti prosedur manual. Yang kedua, kita pastikan sistem AC ini mati dan juga melepaskan refrigeran dari sistem. Yang ketiga, lakukan inspeksi visual untuk mendeteksi adanya korosi atau retakan atau adanya kerusakan fisik lainnya pada reservoir dryer. Yang keempat, jika ditemukan kerusakan, dianjurkan untuk segera mengganti reservoir dryer dengan yang baru, dengan spesifikasi pabrikan, spesifikasi resmi. Lalu, periksa lagi dan bersihkan komponen lain untuk memastikan tidak ada kotoran atau kelembapan yang tersisa. Isi ulang sistem dengan refrigeran sesuai spesifikasi pabrikan. Lalu pastikan juga sebelum diisi ulang ini apakah ada kebocoran. Nah, setelah diisi ulang, kita nyalakan sistem AC, terus periksa apakah berfungsi dengan baik. Dan untuk tambahannya yaitu mencegah terjadinya kebocoran ini, kita harus sering-sering melakukan perawatan rutin dan juga karena tadi penyebabnya bisa jadi karena lingkungan yang ekstrim, kita hindari juga dari paparan lingkungan yang ekstrim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tentang sistem AC, khususnya komponen reservoir dryer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.